pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Meskipun kita masih beribadah secara online, tapi mari kita akan bersama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan kita, untuk Allah kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan pribadi lepas pribadi melalui doa kita. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita akan bersama-sama menyembah Allah kita, karena Allah kita adalah Allah yang kudus dan kita patut untuk bersama-sama menyembah dan memuliakan namanya. Kemenangan terjadi di sini.
Terima kasih ya Tuhan. Engkau sungguh hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan, pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Kami mau beribadah, mempersembahkan puji-pujian kami, penyembahan kami, hormat kami, kemuliaan kami hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ibadah ini Tuhan sungguh berkenan, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, di rumah kami masing-masing kami beribadah, biarlah kami boleh berkonsentrasi, kami boleh fokus hanya untuk menyembah, hanya untuk beribadah kepada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji dan menyembah Dia, karena Dia Raja kita satu-satunya dalam hidup kita. Dengan-Mu Tuhan. Mari angkat suara kita tinggikan Dia, kita muliakan Dia, karena kesetiaannya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Mari kita angkat suara kita dan kita nyatakan hati kita yang percaya hanya kepada Dia.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat, namun sebelumnya kita akan persiapkan dengan satu pujian, Padamu Ku Datang. Dari kongkongan malam gelap, Yesus Tuhan
kita akan bersama-sama menyiapkan hati serta pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari hamba-Nya, karena firman-Lah yang memberikan kekuatan di dalam roh dan jiwa kita. Dan biarlah kita akan senantiasa merasakan tangan Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Dengan sayap-Mu kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur buat kesempatan pagi hari ini kalau kita boleh kembali beribadah bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentunya karena kebaikan dan anugerah yang luar biasa buat kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di dalam hadirat-Nya. Dan pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Allah akan berbicara kepada kita, memberikan pengertian kepada kita. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan mari kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, biarlah Engkau berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pagi ini saya berikan judul kemenangan atas pencobaan. Di dalam bulan Agustus, kita seringkali diingatkan dengan kemerdekaan. Kita seringkali diingatkan dengan kemenangan. Oleh karena kita memperingati hari kemerdekaan dari negara kita yang kita kasihi, yaitu Indonesia. Nah, kalau kita berbicara tentang kemenangan atas pencobaan, berarti ada sesuatu yang sedang bertanding. Tetapi bukan hal itu. Ya, yang kita harapkan adalah satu kemenangan ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang datang melanda kehidupan kita. Yang pertama, saudara, bagaimana pencobaan itu disampaikan di dalam Perjanjian Baru? Kata dalam bahasa Yunani ini adalah perasmos, berasal dari kata pera yang artinya pengalaman. Ini juga digunakan dalam Ibrani 11 ayat 29 ayat 36 ya. Ini kata kerjanya adalah per. Itu apa? Untuk menembus dengan senjata atau dengan tombak. Menembus secara intransitif artinya melewati. Jadi kalau menembus pss, gitu ya. Nah, itulah yang diartikan sebagai demikian. Nah, saudara, kata kerja per ini di dalam Perjanjian Baru memang tidak terlihat, ya, tidak muncul. Tetapi kata kerjanya adalah peraso. Artinya untuk menggoda. Digunakan dengan arti mencoba. Mencoba ini membuktikan dalam pengertian yang baik. Yang pertama. Yang kedua, dalam pengertian yang buruk. Dan yang ketiga, menggoda dengan mengajak untuk berbuat dosa. Jadi, mencoba di sini memang ada 3. Ya, tadi dalam pengertian yang baik, itu ada dalam Yohanes pasal 6 ayat 6, ya, 2 Korintus 13 ayat 5 dan lain sebagainya. Dan pengertian yang buruk, Matius 16 ayat 1, ya, kemudian ayat 22 ya. Matius 22 ayat 18 sampai dan juga 35. Masih banyak juga yang digunakan. Ini dalam pengertian yang buruk. Namun dalam menggoda dengan mengajak berbuat dosa. Kita ingat pencobaan di padang gurun Matius 4 ya, ayat 1. Nah, ini menggoda, mengajak berbuat dosa. Dalam Yakobus juga demikian, Yakobus 1 ayat 13, ayat 14 ya. Nah, dalam pengertian ini kita menyebut setan sebagai penggoda. Matius 4 ayat 3. 1 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Nah, kita lihat saudara, ini kita seringkali menyebut setan mencoba ya, karena setan ingin mencoba dan membuktikan bahwa seseorang itu jahat.
Kita ini jahat, kita ini sudah jatuh di dalam dosa, kita ini tidak berarti. Setan memiliki kepentingan khusus dalam mendiskreditkan orang percaya atau mendakwa orang percaya. Dia mencoba menjerat kita dalam dosa. Dan dengan demikian membuktikan bahwa kita ini berdosa. Iya, kita adalah orang berdosa. Tetapi ingat bahwa Allah sudah menebus saudara dan saya. Ini yang harus kita ingat. Bukan kita didakwa terus, ya. Godaannya jika tidak dilawan menyebabkan kita melakukan apa yang kita tahu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sangat berbahaya, bukan? Sebab itu saudara, mari, ini ada jerat si iblis nih ya. Godaan setan selalu bertujuan untuk membuat kita gagal. Jadi saudara, ini suara hati, ini suara Roh Kudus, apa ini suara si iblis gitu ya. Seringkali kita bingung. Nah, godaan setan selalu ingin membuat kita gagal. Dia ingin membingungkan orang percaya dan membuat mereka tersandung. Jika kita secara keliru percaya bahwa keselamatan menuntun pada ketidakberdosaan, ini akan membuktikan kepada kita bahwa kita bukanlah seperti yang kita percaya bahwa Tuhan menciptakan kita. Setan selanjutnya bermaksud bahwa setiap kegagalan di pihak kita akan membuat kita berpikir bahwa Tuhan tidak berdaya untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memberikan kemenangan kepada kita. Dia ingin kita melupakan bahwa kegagalan apapun berasal dari penolakan kita untuk memenuhi persyaratan Tuhan. Dan bukan dari batasan apapun di pihak Tuhan. Jadi seringkali kita menyalahkan. Nah, itulah kegagalan. Itulah penolakan. Tuhan menolak kita, Tuhan tidak memberikan kemenangan buat kita, kita orang yang gagal, kita orang yang berdosa. Sebab itu saya katakan beberapa waktu yang lalu, saya tanya, kita orang berdosa, apa kita orang yang dibenarkan? Ketika kita bilang tadi orang berdosa, maka di pikiran kita orang berdosa, orang berdosa. Dan kita menjadi wajar kalau berbuat dosa, karena saya kan orang berdosa. Tapi ketika kita dibilang, aku adalah orang yang dibenarkan. Maksudnya apa, saudara? Kita dibenarkan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita adalah orang yang dibenarkan. Walaupun sebenarnya kita tidak benar. Minggu lalu kita berbicara itu. Nah, sebab itu saudara, mari kita tekankan. Kita bukan berkata kita tidak berdosa, salah. Tapi kita adalah orang yang dibenarkan. Nah, pencobaan dikatakan diprakarsai oleh Tuhan dalam beberapa bagian firman Tuhan. Ini adalah pencobaan dalam arti apa? Ujian. Minggu lalu kita sudah bahas. Ya, ujian. Jadi bukan Allah itu mencobai. Allah itu memberikan pencobaan. Tuhan menggunakan ujian untuk membuktikan apa yang Dia ciptakan bagi kita dan untuk memberi kita kepuasan kemenangan. Itu maksud dari Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan pencobaan itu kepada kita, itu adalah untuk tujuan membuktikan kita layak untuk dipromosikan atau kita naik level yang lebih tinggi. Penggunaan pencobaan ini setara dengan menguji seorang anak. Makanya seringkali saya katakan ini bukan pencobaan, tetapi ujian. Ya, ujian. Itu bukan untuk tujuan mengecewakan, tetapi untuk tujuan mempersiapkan seseorang untuk mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Ingat minggu lalu saya katakan SD ke SMP, SMP ke SMA, itu tekankan di situ, saudara. Jadi ujian yang Tuhan berikan adalah untuk mempromosikan kita kepada level yang lebih tinggi. Mengapa Tuhan mengajar kita akhirnya? Ya, untuk berdoa agar Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan.
kata untuk memimpin ya. Kata dalam bahasa asli dikatakan memimpin, yang berarti bawa kami ke dalam. Dengan kata lain, kita harus berdoa. Jangan membawa kami ke jalan yang memungkinkan untuk kita dicobai oleh si iblis. Itu maksudnya. Itu adalah pengakuan atas kelemahan kita dalam menangani si iblis. Yesus tahu bahwa lebih baik kita melawan iblis agar ia lari dari kita. Yakobus 4 ayat 7. Ketika berhubungan dengan setan, kita harus dengan rendah hati mengakui bahwa kita tidak dapat menanganinya sendiri dengan kekuatan kita. Tapi kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ingat, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini yang lebih luar biasa, saudara. Kekuatan itu bukan oleh karena kita, tetapi kekuatan dari Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Itu yang memberikan kemenangan buat kita. Rasul Paulus pun mengatakan demikian, kan? Nah, sebab itu, mari kita bergantung dengan kekuatan dari Tuhan. Nah, sekarang bagaimana kita dapat menjelaskan pernyataan-pernyataan dalam Yakobus 1 ayat 12-15? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Itu ayat 12. Berbahagialah. Artinya di sini makarios, yang berarti didiami oleh Tuhan, dan karena itu puas sepenuhnya. Seseorang yang diberkati dalam pengertian ini tidak akan dikalahkan oleh ujian apapun yang diizinkan atau diarahkan oleh Tuhan. Ujian semacam itu bagi mereka mengarah pada pembuktian bahwa mereka diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi pencobaan itu atau ujian itu. Dalam bahasa asli dikatakan dokime, menguji dalam arti yang positif. Dan bagian kedua dari ayat tersebut menjelaskan karena jika dia atau orang yang diberkati itu dicobai, dia akan menerima mahkota kehidupan. Ada janji Tuhan. Ada mahkota yang tersedia. Tuhan tidak mencobai kita untuk membuat kita berdosa. Hanya setan atau hawa nafsu kita yang melakukan itu. Oleh karena itu, pernyataan janganlah seorang pun berkata ketika dia dicobai, aku dicobai oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak dapat dicobai dengan kejahatan. Dia tidak mencobai siapapun. Yakobus 1 ayat 13. Tuhan tidak mencobai. Tuhan tidak ngetes kita untuk memberi kita kesempatan untuk berbuat dosa. Tetapi untuk memberikan kita kesempatan untuk menunjukkan diri kita layak, mampu menghadapi setiap ujian yang Tuhan izinkan. Sifat Adam menyebabkan kita salah memahami tujuan Tuhan dalam keadaan yang Dia izinkan untuk kita lalui. Seringkali kita berpikiran negatif, seringkali kita berpikiran, aduh Tuhan mencobai. Rasanya tidak mungkin. Ditekankan dalam Yakobus tadi bahwa Tuhan tidak pernah mencobai. Hanya setan dan hawa nafsu kita yang seringkali membawa kita ke dalam dosa. Nah, bagian kedua, saudara. Apakah pencobaan itu umum bagi manusia? 1 Korintus 13 tadi. Yakobus mengakui bahwa godaan untuk berbuat dosa muncul dari dalam sifat Adam. Yakobus 1 ayat 14. Paulus mengakui bahwa pencobaan yang dapat mengakibatkan dosa mungkin juga disebabkan oleh pencobaan yang mengelilingi kita. Itu adalah godaan umum bagi manusia. Dalam bahasa Yunani adalah anthropinos. Manusia berkaitan dengan manusia. Ya. Selama kita jadi manusia yang hidup dalam ciptaan yang belum ditebus. Roma 8 ayat 19 dan 23. Kita akan mengalami pencobaan manusia.
kita akan mengalami pencobaan. Seringkali godaan itu mengejar kita. Kita seharusnya tidak mengejar godaan itu. Tetapi biarlah godaan itu yang mengejar kita dan kita harus bisa menghindar. Ya. Nah, kita harus mampu menghadapi semua itu. Kita tidak boleh main mata dengan godaan. Kata kerja dikatakan apa? Telah mengambil. Itu dalam bahasa aslinya ya, dalam bahasa Yunani. Itu adalah suara aktif dari lamban ya, untuk mengambil, menjangkau menjangkau kami dan memegang kami. Ini berarti bahwa pencobaan adalah mengejar orang-orang Kristen yang sedang bergerak untuk Tuhan. Iblis tidak suka ketika kita maju. Sebab itu saudara, kita perlu waspada. Ketika kita sedang berkobar-kobar mau melayani Tuhan, seringkali godaan itu mulai datang. Lalu apa? Hati kita. Ngapain pelayanan? Ya, keenakan tuh. Sering-sering pelayanan. Itu seringkali mengganggu kita. Itu seringkali mengganggu setiap orang-orang yang sedang bergerak untuk Tuhan. Mau mengabdi kepada Tuhan. Ngapain banyak-banyak persembahan? Masih banyak orang yang memerlukan. Jangan semua buat gereja. Jangan semua buat Tuhan. Kelihatannya benar. Tetapi berdasarkan firman Tuhan menjadi salah. Sebab itu saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita harus bisa menghadapi semua itu. Godaan seringkali datang, ya. Godaan seperti itu juga yang berkaitan dengan kemanusiaan kita, tidak pernah melampaui kekuatan kita. Untuk menanggung dan mengatasinya, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita. Percaya itu, saudara. Tuhan memberikan atau mengizinkan ujian itu untuk kita lalui. Oleh karena Tuhan tahu kemampuan saudara dan saya. Seorang anak kecil, mungkin baru umur berapa? Apakah seorang ayah rela suruh bawa durian 2 biji? Nggak mungkin, saudara, karena kita tahu anak kecil masih mungkin baru umur 1 tahun, baru bisa jalan. Sudah suruh bawa durian 2, nggak mungkin, saudara. Nah, sebab itu Allah pun demikian. Dia mengerti kekuatan kita sejauh mana. Dan dia menguji kekuatan itu. Nah, sebab itu, saudara, mari kita yakin bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan itu setia. Dalam bahasa asing katakan pistos. Dapat diandalkan. Dia akan memberi kita kekuatan untuk mengatasi semua itu. Kita bisa melakukannya. Pencobaan seperti itu tidak disebabkan oleh Tuhan. Tetapi itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari tubuh kita yang dapat dicobai, namun belum ditebus, dan ciptaan yang belum ditebus. Itu adalah hasil dari dosa Adam. Namun Tuhan menjanjikan kemenangan saat kita mengalami pencobaan dari manusia kita yang jatuh. Tuhan menjanjikan kemenangan bagi saudara dan saya. Dia menjanjikan jalan untuk melarikan diri. Dia akan memberikan jalan keluar untuk kita bisa melewati semua itu. Dia memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mengizinkan apapun dalam hidup kita tanpa ada tujuannya. Ketika itu terjadi pasti ada tujuan Tuhan untuk mendewasakan saudara dan saya. Mengetahui hal ini membuat setiap godaan yang terlibat dalam kemanusiaan kita dapat ditanggung, sebagaimana ungkapan terakhir yang menyatakan supaya kamu dapat menanggungnya. Jadi saudara, mari apapun yang kita hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar. Dan Dia meyakinkan bahwa saudara dan saya dapat menanggung semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara, di masa pandemi ini begitu banyak godaan-godaan yang timbul.
Ketika kita beribadah secara berjauhan seperti ini, secara online, mungkin kita malas-malesan. Aduh, ngapain ya? Nggak ada yang lihat kok. Yang penting kan hati saya. Apakah sikap yang benar? Ketika kita tidak datang ke gereja, nggak usah kasih perpuluhan juga nggak masalah, nggak ada yang tahu. Kan lewat rekening, kan harus dianterin, capek, nggak usah. Apa itu sikap yang benar di hadapan Tuhan? Mari saudara kita senantiasa melakukan di new normal ini. Betul-betul apa yang harus terjadi. Apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan. Sama seperti sebelum pandemi, itu kita lakukan. Ketika kita melayani Tuhan, lakukan dengan sekuat kekuatan kita. Beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita percaya, kita akan menang atas pencobaan yang kita hadapi. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini, kalau kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Dan saat pagi ini, kami bersyukur buat firman-Mu, yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menguatkan kami, bahwa kami mampu bersama dengan Tuhan untuk menang atas pencobaan-pencobaan yang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
kita akan bersama-sama memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Mari kita akan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan pagi ini mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Kita memohonkan berkat tercurah atas kehidupan kita, dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa melingkupi kita sepanjang minggu ini. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah, kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena anugerah-Mu yang besar buat kami. Terima kasih Bapa, di akhir ibadah ini kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Dan biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, bahkan pimpinan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, sehingga sungguh kami senantiasa mendapatkan kemenangan atas hal-hal yang datang dalam kehidupan kami. Pencobaan-pencobaan yang datang, kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera pada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.